Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di bulan Ramadan yang mulia ini kita dikejutkan dengan adanya kasus dugaan penistaan agama, karena ada yang menghina agama Islam dan mengaku sebagai Nabi ke-26. Pada Sabtu 17 April, Joseph Paul Zhang alias Cindy Paul Suryo Mulyono viral di media sosial karena dalam sebuah forum diskusi via Zoom dia menyatakan di akun yang disiarkan di akun YouTube pribadinya juga bahwa puasa lalim Islam, itu judul forumnya. Di sana ada pernyataan bahwa Allah lagi dikurung di Ka'bah. Kemudian juga membuat sayembara yang menantang warga untuk melaporkannya kepada pihak polisian. Bahkan mengadakan sayembara berhadiah 1 juta bagi orang yang melaporkannya, dan dilakukan di 5 Polres karena dia sudah mengaku sebagai Nabi ke-26. Dan dia juga mengatakan berusaha untuk meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Maka kemudian pihak Polri, dalam hal ini Barreskrim Polri, masih memburunya dan diduga dia ada di negara Jerman. Dan dia mengaku bahwa katanya sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Pemirsa, menjadi pertanyaan bagi kita, faktor-faktor apa yang kemudian menyebabkan penghinaan kepada ajaran Islam dan kepada baginda Nabi yang mulia terus saja terjadi? Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa kita lihat. Yang pertama, adanya kebebasan berekspresi. Kita mengingat peristiwa penghinaan terhadap Nabi beberapa waktu yang lalu juga pernah terjadi di Prancis. Dan waktu itu Presiden Prancis Macron pernah mengatakan negaranya tidak akan berhenti menerbitkan atau membicarakan kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad, yaitu tepatnya seminggu setelah peristiwa pemenggalan guru yang bernama Samuel Paty. Guru sejarah itu menunjukkan kartun pada muridnya dalam pelajaran kebebasan berekspresi. Padahal penggambaran Nabi Muhammad itu adalah suatu yang sangat menyinggung bagi umat Islam, karena dalam ajaran Islam jelas dan tegas bahwa melarang gambar Nabi Muhammad, apalagi dalam bentuk karikatur yang melecehkannya. Namun sekulerisme di negara tersebut menganggap bahwa membatasi kebebasan berekspresi untuk melindungi satu komunitas tertentu dianggap merusak persatuan. Kemudian faktor yang kedua adalah hukuman yang ringan bagi para pelaku penistaan agama dan penistaan terhadap Nabi. Para pelaku penghinaan kepada agama dan kepada Nabi seringkali mendapatkan sanksi hukuman yang ringan. Misalnya Lia Aminuddin atau Lia Eden yang mengaku memperoleh wahyu dari Jibril pernah divonis pertama selama 2 tahun. Kemudian
vonis kedua dihukum selama 2,5 tahun. Namun hukuman itu tidak membuat dia edan kapok. Ada pula nama Ahmad Musaddiq yang mengaku sebagai nabi baru sekaligus pendiri gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Kemudian ada juga Sensen Komara yang mengaku mendapat wahyu dan mengubah syahadat dengan mengganti nama Muhammad dengan namanya sendiri. Ia dijerat pasal penistaan agama, namun kemudian pengadilan memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa untuk mengikuti program rehabilitasi kejiwaan. Namun karena kurangnya dana, sejumlah media memberitakan bahwa dia dikembalikan ke kampungnya dan di sana melanjutkan ajarannya. Faktor yang ketiga adalah pelaku merasa aman dari jerat hukum. Apalagi bagi orang yang merasa dia sudah tidak menjadi warga negara Indonesia lagi dan merasa bahwa dirinya saat ini ditentukan oleh hukum Eropa. Pemirsa, lalu bagaimana strategi Islam dalam mengatasi dan supaya penghinaan kepada Nabi, kepada agama tidak terulang lagi? Yang pertama, membangun ketakwaan individu berdasarkan pembuktian keimanan dan menggunakan nalar dalam beragama berdasarkan dalil, baik dalil akli dan dalil nakli, sehingga ketika ada orang yang mengaku dia sebagai nabi, otomatis akan tertolak. Kemudian yang kedua, masyarakat harus melakukan kontrol dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga tidak memberi peluang pada munculnya penghinaan kepada agama Islam dan kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, negara melaksanakan tugas mewujudkan tujuan syariat, yaitu berupa hifdzuddin, memelihara agama, yang menjadi hak masyarakat dalam hal hakut tadayyun, hak beragama, yaitu hak beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama, yang dalam hal ini termasuk menjaga kesucian agama dari penghinaan kepada agama, termasuk kepada Nabi. Dan yang keempat, menjauhkan sekulerisme dari kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara, karena sekulerisme inilah yang meniscayakan adanya kebebasan manusia di dalam berekspresi, di dalam berpendapat, bahkan di dalam berakidah. Dampak dari kebebasan ini, maka setiap orang bebas melakukan apapun terhadap agama dan bebas berpendapat terhadap agama. Penistaan kepada agama Islam dan kepada Nabi menjadi suatu yang logis, muncul dalam kehidupan sekuler sebagai dampak dari paham kebebasan. Yang kelima, Islam memberikan hukuman tegas, yaitu hukuman mati bagi penghina Nabi. Al-Qadhi Iyad menegaskan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kaum muslimin tentang halalnya darah orang yang menghina Nabi SAW. Dalam Islam, hukuman mati atas menghina Nabi SAW dilakukan oleh khalifah atau yang mewakilinya. Khalifah tidak akan tinggal diam jika ada yang menghina Rasulullah Muhammad SAW. Asalnya khalifah memang wajib menjaga kemuliaan Allah, Rasulullah, serta ajaran Islam dan simbol-simbolnya. Khalifah juga tidak segan-segan untuk menyerukan pasukannya berjihad melawan negara yang melindungi pelaku penghinaan kepada Islam dan kepada Nabi. Dan hal ini pernah dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Pada saat itu Prancis merancang drama teater
yang diambil dari karya Voltaire, seorang pemikir Eropa yang di dalamnya menghina Nabi Muhammad SAW. Drama teater yang sudah dipersiapkan akhirnya dibatalkan setelah Khalifah Abdul Hamid II mengultimatum dan mengancam pemerintah Prancis dengan seruan jihad. Pemirsa, Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Semoga peristiwa penistaan terhadap agama Islam dan penghinaan kepada Nabi SAW akan bisa dihentikan dengan strategi yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.